kita menuju Mataru Selatan. Kita turun dari Kupang ke Bandara Alor, Mali. Kita berada di Desa Mataru Selatan. Di sini adalah pantai Mataru Selatan yang menghadap langsung ke mana ini, Om? Timur Leste. Timur Leste. Kelihatan ada pulau. Sampai ketemu lagi sahabat Solusi Harisman. Kali ini kita berada di Desa Mataru Selatan pada PLTS terpusat 50 KWP. Desa ini terletak di Mataru, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dengan pengadaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada tahun anggaran 2017. Inilah PLTS 50 KWP di Mataru Selatan. Jangan dilewatkan video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Juga di mousepad-nya terbakar. Kalau yang di atas posisinya mereka kasih Ya, ini kan off ya. Ini on, kalau on hidupnya begini. Itu baru hidup. Coba cek. Pokoknya pastikan dia on satu. Di sana ya. Kan dua belum dibongkar, ini dibongkar dulu. Koma 8 ini belum. 4 3 Setelah kita hidupkan di luar, kita akan cek penyebab inverter terbakar. Oke, kita cek satu persatu. Sini. Perhatikan tegangan PP dengan tegangan baterai. Dia tidak boleh sama ya, karena harus lebih tinggi. Ini misalnya tegangan baterai 50, tegangan PP 95. Ini normal ya. Dan ini lagi ngecas, constant current, ini beda.
Cari SCC yang tegangan baterai dengan tegangan PP-nya sama. Itulah penyebab jebolnya inverter. Coba cek semua. Ini dulu. Coba. Tegangan PP dengan function. Ini aja tekan. Terus sampai muncul. Oke, tegangan baterai 50,6, PP 96. Berarti oke. Coba. Di bawah dulu. Kalau dia sama berarti jebol. Ini tidak sama toh, berarti dengan PP lebih tinggi, maka bak converter yang ada di dalam SCC ini berfungsi dengan baik karena tegangan PP lebih tinggi dari baterai. Dan statusnya ngecas dan punya arus, itu normal. Ini dari PV 4, dari ke baterai 7,8. Biasanya ke baterai 2 kali karena tegangannya beda 2 kali juga. Ini yang usah. Ini tegangannya dulu sama nggak? Beda ya? Beda. Arusnya beda 2 kali lipat juga. Terus ini arus dari modul surya, terus arus baterai 2 kalinya. Oke, mantap. Oke. Terus berapa itu? 50,7 dengan 92. Coba cek arusnya lagi. Harusnya 2 kali lipat. Ini dari modul surya 4 ke baterai 8 harusnya. 2. Oke. Dekati lawan ya, 7, ini. Tegangan baterai dan PV lebih tinggi. Oke, arusnya lagi. Arus dari PV 4, arus dari baterai berapa? 0,41. Enggak, itu KW. Tekan lagi. Cati itulah yang ke baterai. Oke, normal. Oke, yang ini cat I 4,3 terus. Nah, ini tegangan baterai dengan PP mendekat ya, 50 dengan 51. Artinya dia di MOSFET-nya terjadi hubungan singkat langsung, dan kenapa dia jalan berarti relaynya lengket. Dan statusnya sebenarnya tidak normal, ini VV lagi kedip-kedip. Ya. Tegangannya sama. Ini berarti konslet. Artinya dari VV loss langsung ke baterai. Nah, kalau ini baterai sudah full, maka tegangan baterai langsung naik di atas tegangan baterai yang normalnya hanya berapa ya, 52 ya. Itu akan menjadi tegangan VV VOC nya 120, makanya jebol semua, meledak. Nah, sekarang jelas ini tegangan PV nya sama. Lalu kita lihat arusnya. Arus PV 5 ampere, arus dari ke baterai 4,4 ampere. Berarti ini tidak beres. Di dalam ini konslet dan dialah penyebab jebol. Nah, artinya ini rusak. Walaupun dia ada status pengecasan, tapi pengecas itu terjadi seperti menghubungkan langsung. Ya, dihubungkan langsung VP tanpa SCC, seperti orang-orang di kebanyakan buat tanpa kontroler, dari VP langsung ke baterai. Nah, inilah kasusnya seperti ini di dalam. Jadi dia langsung terhubung dari terminal VP itu. Karena sekarang ini masih pagi, masih aman, tapi di saat siang, nah itu yang jadi ini di nomor 3. Kesalahannya adalah jebol hubungan langsung antara VP dan baterai yang menyebabkan inverter kita jebol. Nah, kenapa jebol? Karena di kapasitor ini, kapasitor yang meledak ini, mana? Yang ini semuanya kena ya. Jadi misalnya ini kapasitor meledak,
itu hanya penyebabnya tegangan lebih dari operasional. Operasional yang di speknya ini 80 volt bat. Oke, ini kita sudah mulai memasang. Nah, ini dilanjutkan lagi ya. Terus kita coba satu dulu hari ini. Namun yang itu harus dimatikan. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini. Matikan dari luar dulu ya. Oke guys, jadi kita sudah tahu penyebab kerusakan di Mataru Selatan ini, inverter terbakar itu karena SCC nomor 3. Ya, model kerusakannya adalah dia ngecas ya, ngecas jalan ngecas, tapi ini bukan mengecas oleh buck converter, tapi ngecas langsung. Hubungan antara VP dan baterai itu langsung terjadi hubungan. Artinya dibongkar kayak gini bisa dipasang kembali ini ya. Bersihkan ini. Ini juga harus dibongkar. Inilah pecocatnya. Nampakkan ini CC yang bermasalah, ini sudah dibongkar. Lama prosesnya. Kita sekarang lagi evaluasi baterai. Jadi paralel semua, pekerjaan diparalelkan semua. Ini Pak Ende namanya ini. Pak Ende lagi kasih label. Semua baterai akan kita evaluasi 2 hari, karena untuk baterai kita harus mengukur, mendata, terutama dalam 2 hal ya, cas dan discas, kemudian sel dan segala macam. Jadi kita harus lihat perkembangan perubahan data-data itu. Kalau ada kemajuan, ada perubahan yang lebih baik, maka selanjutnya bisa kita nyatakan berhasil apa tidak. Jangan terlalu ke bawah, nanti nggak kuat apa. Jangan terlalu ke atas maksud saya. Arus yang masuk di satu SCC kita lihat 29 ampere. Kita ukur, udah dikasih label semua belum? Pengukurannya di DC kali 400. Misalnya dulu kita cek dulu. Satu ya. Kita kasih label cas dulu. Cas, discas itu belum kita uji load. Cas dulu 4,1. Yang ini cas, discas. Ini indikatornya ngecas ya, tapi arusnya hanya 1 ampere. Nah ini kategori rusak ini. Jadi nanti existingnya 1 ampere 0,9.
Nanti setelah kita perbaiki apakah ada kemajuan. Kalau sudah naik, misalnya tetangganya 4 ampere, dia 4 ampere, berarti dia baik. Itu aja. Jadi ini Pak, ini kan pengujian, ini 4 ampere pengisiannya cas, ini cuma 1, indikatornya jalan ini cas. Artinya terlihat baik gitu. Tapi ini saya nyatakan rusak, harus dibongkar, selnya ada masalah. Tapi kita data dulu semuanya, nanti ada riwayat, nanti misalnya setelah diperbaiki udah sama dengan yang di atas misalnya, berarti tidak baik. Itu aja. Jadi dikasih label semua dulu, nanti baru masuk secara parsial ke dalam, pakai program kita buka sel mana yang bermasalah itu. Setelah kita pakai komputer untuk melihat sel mana yang bermasalah yang di sini. Kalau ini biasanya nggak ada masalah di dalam. Tapi kalau yang ini pasti ada sel yang bermasalah. Jauh 4 ampere ini 1 ampere. Padahal indikatornya baik ini. Iya. Nah, kalau untuk discharge itu nanti dicatat atau diukur di saat kita uji load. Rencana 2 hari lagi. 2 hari lagi kita uji load. Barulah ketahuan apakah dia masuk tapi tidak keluar. Ada juga seperti itu. Tapi biasanya kalau ngecas bagus, discharge-nya rata-rata 99% bagus. Biasanya seperti itu kecenderungan. Ini kasih label semua. Jadi ini biar aja ditempel menjadi riwayat baterai. Nah besok di saat saya nggak ada, bisa dilakukan pengujian juga seperti itu. Pengujiannya 2 kali, yaitu di saat dia ngecas dan di saat dia load di beban puncak, misalnya pukul 8 malam. Nah, kalau ada tidak sama atau jauh timpang dengan yang lain, dengan baterai lain, berarti dicurigai akan bermasalah dan itu akan berubah terus nilainya. Dengan catatan riwayat seperti ini, tahu kita baterai itu mulai menurun kualitasnya dan menuju ke fase rusak. Jadi kita tahu baterai ini bukan di saat dia rusak langsung, tetapi sebelum rusak kita sudah tahu kapan akan memperbaikinya, begitu. Itu namanya di dalam di dalam maintenance. Maintenance itu ada 3. Preventive maintenance itu perawatan bagaimana dia jangan rusak, misalnya dirawat, dibersihkan, modul surya segala macam kan. Nah yang kedua ada korektif. Kalau korektif itu misalnya inverter itu rusak, kita perbaiki, itu namanya korektif. Nah, yang terakhir prediktif, bisa kita prediksi kapan dia rusak gitu. Nah itu untuk baterai seperti ini namanya mengevaluasi rusak, korektif. Setelah korektif kita akan bikin perawatan namanya prediktif. Jadi baterai itu menjelang dia rusak kita sudah tahu, oh ini 6 bulan lagi nggak bisa pakai, tahu. Jadi kita sudah bisa bersiap-siap apa langkah selanjutnya yang kita bisa laksanakan supaya voltage ini terjaga hidup 24 jam terus. Jadi sebelum dia lemah atau nggak mampu 24 jam, kita sudah tahu beberapa bulan, 6 bulan sebelum itu Pak. Jadi kita bisa ambil tindakan cepat gitu. Oke, dilabel semua, nanti kita pastikan yang mana rusak dulu, lalu kita perbaiki, dievaluasi. Ini berlanjut terus nih sampai hari terakhir saya di sini, mungkin sampai 4 hari lagi nih tetap kita cek baterainya semua. Tekan selanjutnya berapa ini? 4,6. Oke, ditulis kecil aja Pak, karena catatan banyak nanti. Oh, iya. C ya. C 4,6 ya. Ya ya.
Soalnya banyak catatannya nanti itu. Titik 6. Oke. Selanjutnya 2,0. Nah, itu bermasalah itu Pak. Gitu? Ya. 2,3. Ya. Masih bagus, tapi dia akan bermasalah dalam waktu singkat itu. Lebih baik kita bongkar aja nanti. Daripada kerja 2 kali nanti toh. 1,8. Oke. Oke, kabinet 1. 0,1. Ya C0 aja itu. Rusak total itu. Oke, lanjut. 2,8. Tapi ini sebenarnya sudah ditandai sama operator. Ini kan ada sesuatu yang aneh. Iya. Tandanya. 6,8. Nah, ini yang terbaik ini. Ya, benar. Dari sekian banyak yang kita ukur itu yang terbaik baterai. 4,1. Itu udah masuk kategori itu. 5,4. Oke. 4,1. Tiga koma satu. Oke. Kabinet 2 selesai, kabinet 3. Kosong. Ya, tulis. Apapun yang terjadi, tuliskan saja sejujurnya. Kosong. Iya. Padahal dia ngecas toh? Iya Pak. Nah, coba lihat. Nah, itu rusak Ya. total itu. Dua 4,7. Oke. Berarti memang kosong baterainya itu. Tulis saja. Bagus itu. Tinggi 24,7. Lanjut. 9,1. Oke. Sembilan koma delapan. 2,3. Besar. Ntar lagi nggak bisa pakai itu. Paling hitungan bulan-bulan aja itu. Sepuluh koma sembilan. Oke, mantap. Oke, lanjut. Kabinet nomor 4. 2,9. Rusak. Jauh. 3,6. Mau rusak juga. Orang sudah 10, dia masih 3. Oh, naik sedikit Pak. Oh, iya. 4,5. Oke, tulis. Masih bisa diterima itu. Nggak apa-apa, nggak diperbaiki itu 4,5. 3,0. Oke, berapa? 7,0. Mantap. Habis kertasnya. Oke.
3,0. Belum. Habis kertas. Oke, nanti dilanjut. Iya Pak. Silakan dikasih label lagi. Oke teman-teman, kita menguji inverter yang sudah diperbaiki nomor 3 ya. Ini MCB dalam kondisi mati semua. Yang pertama itu antisipasi kalau arusnya terlalu besar langsung dimatikan ya MCB nya. Tapi kalau kecil di bawah 10 ampere dalam idle load ya, biasa itu dilepas saja, nggak perlu khawatir ya. Tapi kalau besar di atas 10 ampere, sebelum di on kan di sana tapi dia sudah di atas 10 ampere, maka ini harus dimatikan segera ya. Maka standby kan pengukuran di inverter input DC. Oke, sekarang dia pembacaannya 0. Coba kita hidupkan. Bismillah. Oke, alhamdulillah harusnya cuma 0,1 ya. Bisa dia standby 0,1. Berarti dia harus dipakai untuk SMPS control. Ini sekarang kondisinya, langsung kita on. Tekan lama ya. Alhamdulillah normal. Sisi nomor 3, tegangannya 219. Oke, kita lihat di panel distribusi. Ini lampu mati satu ya, yang biru ya, memang Nyala, mati. nyala Itu ya. Iya, nyala. Oke, tegangan ini pasar ke netral ya, 220, lane 2, lane 3, 220 pas. Oke, harusnya masih langsung. Jadi frekuensi 50, power factor tidak terbaca sebelum ada beban. Oke, mantap. Pengujian inverter yang kedua dan berhasil. Pertama kita pakai satu di sini. Kalau sudah matikan ya. Posisikan tangannya di sini. Kalau mati langsung. Ini bau apa? Bau rokok. Bau bonus. Oh, bau rokok. Oke, kita coba sinkron 2. Ini yang satu. Nanti kalau saya suruh mati 3 ya. Tangannya di standby kan aja, tangannya di situ. Oke, jalan 2 meter aman, udah lepaskan saja. Udah normal, 2 inverter aman, beban puncak. Oke guys, alhamdulillah tembus 3 hari. Kita coba 3 hari tembus. Persoalan baterai karena di Mataru Selatan
Selain daripada inverter terbakar, baterai yang sangat banyak masalah. SCC justru yang kurang banyak masalah. Baterai yang kurang masalah. Kalau di tempat lain justru SCC yang banyak terbakar. Oke, jadi ini kasus beda untuk yang satu ini. Oke guys, kita lanjutkan untuk malam ini. Kita akan perbaiki lanjutan untuk inverter kedua dan kembali ke baterai evaluasi kedua besok pagi. Kita mulai membongkar baterai ini fresh. Ini semua sel 3 dan 9 harus dikeluarkan karena dia drop. Ini misalnya 4714 harus dikeluarkan, drop. Nah ini ada sekitar 10 ya, 10 sekarang itu ya. Tahap 1 ada 10 baterai yang diperbaiki. Nanti malam ini juga di discharge atau di load. Besoknya dilihat bagaimana pengecasannya, apakah aman dan selnya apakah aman juga. Baru tahap kedua finishing. Kalaupun masih ada mungkin hanya 3-4 buah biasanya. Jadi yang pertama ini yang karena ada 2 tahap. Tahap pertama ini yang sel drop. Tahap yang kedua nanti adalah sel yang over voltage. Jadi ada dua tindakan, 2 kasus sebenarnya dalam persoalan baterai lithium seri 15 yang kebanyakan banyak beredar. Seri 16 sebenarnya sama juga kasusnya, tapi jarang ada dipakai. Bagaimana? Gimana Bapak tanggapannya? Gimana? Saya mau mendengar ini atas nama warga dengan upaya perbaikan ini, bagaimana tanggapan terhadap pengurus desa, Pak? Luar biasa ya. Ya mudah-mudahan sukses dalam beberapa hari ini. Kita jalankan, aktifkan PLTS ini 24 jam. Mudah-mudahan ya Bapak. Oke. Di Mataru Selatan militernya rusak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 ya. 12, 13. Baterai diperbaiki. Inilah uji load pada pagi hari ini. Pagi hari ini pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, terlihat ada kondisi baterai 2 lampu, 2, 3, 3. Namanya LVD, low voltage disconnect. Jadi di saat baterai tinggal sedikit dia sudah matikan keluar, tapi di sini tetap hidup dan akan dihidupkan kembali kalau matahari bersinar terang, ada pengisian.
Oke, dan ini ditandai dengan lampu ini. Kalau lampunya mati, berarti dalam kondisi warganya lampunya mati juga. Nah, yang pertama dia sistem ini kontrolnya dia ambil dari power hose. Jadi kalau seandainya shelter mati, otomatis di luar juga mati. Ya. Kemudian ini ada di kiri, ada manual 3, fase 1, 2, 3. Kalau di atas itu manual hidupnya seperti biasa, dan baterai dikontrol di malam hari sebelum tidur. Kalau dia posisi auto, dia mati hidup otomatis, itu posisinya tetap di bawah. Oke, ini lampu PJU ini. Kan ya. Nah, ini kalau misalnya dihidupkan poros, dia otomatis hidup. Coba lihat. Nah, kan? Oke, hidup. Tapi warganya belum dinaikkan. Jadi masih mati kecuali sudah dinaikkan. Oke, jelas? Jelas. Oke. Teman-teman, di akhir perbaikan tahap 1 ini kita akan berikan reportase kondisi terkini dari PLTS ini, terutama data-data vital yang saya laporkan pagi ini. Tegangan baterai di pagi hari ini adalah di LVD terlihat tegangan baterai 49,1 ya LVD-nya. Dengan beban warga pada pagi hari ini 2,6 kW. Ya, status lampu jalan sudah dihidupkan dan pagi ini sudah mati ya. Jalan sudah mati. Lalu kita lihat tegangan baterai di SCC. Di SCC sekarang 48,9. di pagi hari ini. Dari 3 inverter yang kita perbaiki, baru berhasil 2. Dengan load pagi ini, 1 inverter yaitu 34 ampere. Yang inverter ketiga itu loadnya 33,4 ampere. Sementara SCC yang sempurna pada pagi hari ini dari 9 SCC ada 6 SCC yang sempurna, sementara yang lain masih belum diperbaiki. Ada 3 dari 9 itu, ada 3 yang kita rencanakan diperbaiki tahap 2 tahun depan, karena dengan 6 SCC ini sudah mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat 24 jam. Untuk limiter yang rusak kita harus perbaiki semua, karena ini penting sekali supaya energi yang keluar bisa terkontrol, karena sistem kita akan terapkan 24 jam PLTS beroperasi. Jadi harus terukur semuanya, tidak ada yang loss. Bagaimana sekarang? Mantap Bapak, bagus sekali. Terima kasih Bapak Desa Mataru Selatan, dan kami hormati pula
tim teknis yang telah memperbaiki PLTS kita yang sementara ini ya mau dibilang sudah membaik. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sebentar dalam penyampaian Mas, ada hal-hal yang perlu Mama tanyakan, pasti sebentar itu bisa. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Desa Mataru Selatan beserta perangkat-perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pengurus PLTS atau BUMDes Mataru Selatan. Saya hanya menyampaikan singkat saja, dan ini penting untuk diketahui masyarakat supaya jangan ada persepsi yang salah. Yang pertama saya sampaikan itu masalah kondisi PLTS. Kondisi dalam hal ini sebelum saya ke sini merubah atau memperbaiki PLTS yang ada di Mataru Selatan. Yang pertama datanya adalah secara kolektif energi yang diperoleh satu hari dipotong efisiensi total harian terus dibagikan kepada warga. Warga Mataru Selatan hanya menghabiskan listrik itu sekitar dirata-ratakan ya 300 watt saja, tidak habis 600 karena tidak hidup sampai pagi. Jadi kemudian ada pola mubazir yang saya dapati tadi malam itu, lampu itu banyak yang tidak mematikan. Tapi kalau seandainya nanti ini sudah hidup 24 jam terkondisikan, jadi perlu saya sampaikan bahwa harus berhemat. Cukup pemerintah saja yang menyampaikan itu. Tapi di sini nanti kalau Bapak Ibu tidak berhemat karena PLTS kita sudah hidup 24 jam, maka terimalah di saat tetangga masih hidup kita sudah mati. Atau di siang hari nggak bisa ngecas handphone. Mubazir tuh mau tidur hidupkan lampu, bisa digunakan untuk ngecas handphone besok pagi. Itu catatan yang saya temukan. Kemudian masalah kondisi secara global, PLTS sebelum saya perbaiki itu singkat saja, dari 50 kWp itu nilainya yang saya ukur itu hanya separuh, sekitar 25 kWp. Mereknya saja 50 kWp, mungkin di baru ya. Tapi waktu saya kesini itu hanya 25 kWp. Ada hitungan, itu tidak perlu saya jelaskan hitungannya seperti apa. Tapi adalah berapa energi yang masuk dari solar cell, berapa yang diserap oleh baterai, berapa yang dicas oleh SCC, dan berapa diterima oleh baterai. Kondisinya yang bermasalah itu sebenarnya ada dua. Yang pertama di SCC. SCC itu tidak maksimal dia mengecas baterai. Itu yang pertama. Dan itu sudah saya maksimalkan. Yang tadi malam hidup 24 jam dan nanti juga hidup 24 jam itu cukup dengan 6 SCC. Tapi 6 itu sudah powerful ya, dengan daya maksimum saya yakin ini lebih kuat daripada pertama perusahaan pasang, dan itu rahasia saya. Artinya kalau saya sampai pun ke operator itu berisiko, karena risikonya kalau dia ubah terbakar atau baterainya rusak. Nah, itu catatan. Jadi itu hanya saya yang boleh tahu dan operator tidak boleh. Kecuali ada keilmuan tersendiri operator nanti meningkat ilmunya, saya percayakan dia bisa menerima ilmu itu, silakan. Tapi untuk situasi sekarang saya nggak berani menyampaikan itu ke operator karena itu domain saya untuk menjaga PLTS kuat selamanya. Nah, dengan 25 kWp ini kondisinya adalah SCC awalnya mati 2, mungkin dari ketahui oleh masyarakat 2 ya. Tapi ada satu SCC yang nomor 3, itulah penyebab inverter terbakar. Kasusnya begini, di saat baterai itu dicas terus, pada titik tertentu dia penuh, maka dia tidak terima arus lagi. Artinya sama saja baterai itu dicopot dari sistem, dikeluarkan. Di saat itu, SCC sebenarnya dalam kondisi normal, dia memantau tegangan yang ke baterai dengan ke inverter kan sama. Dalam satu panel busbar DC kopling namanya itu. Nah, tegangannya itu tidak boleh melebihi 52 misal.
Tapi karena ada SCC nomor 3, rusaknya ibarat jalan keran bocor. Itu sama saja modul surya itu disambung langsung ke baterai tanpa kontroler seperti Bapak Ibu di rumah. Coba aja, tapi jangan dipakai-pakai baterainya sampai penuh, biarin aja gitu, kering itu baterai. Kenapa? Karena tegangan modul surya langsung masuk ke baterai sebanyak itu. Tegangan di modul surya itu 120 volt. Sementara yang boleh di dalam di baterai itu hanya 52 misalnya. Berarti tegangannya naik 2 kali lipat, makanya meledak itu inverter. Jadi bukan karena dimatikan atau apa, itu memang kesalahannya ada di SCC. Oke, itu untuk diketahui. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di sesi berikutnya saya sediakan waktu. Kemudian masalah limiter. Syarat untuk PLTS kita itu aktif 24 jam, tidak boleh mencuri listrik. Tapi saya tidak menyarankan itu. Itu akan terkondisikan nanti. Siapa yang mencuri listrik, saya ajarkan operator langsung, maaf, saya praktekkan besok. Rumah yang siapa yang mencuri itu langsung dibuktikan. Ya, karena silakan mencuri, tapi ada konsekuensi yang mungkin disampaikan oleh Pak Desa, nggak masalah. Kalau mau mencuri silakan. Tapi bagi saya dengan operator, saya jamin siapa yang mencuri saya dapatkan orangnya. Itu yang perlu diketahui dan akan saya buktikan besok. Kemudian limiter yang rusak, operator dilarang sekalipun bypass atau apa namanya istilah Pak Desa, sambung langsung ke rumah dengan kondisi karena limiter rusak. Jadi dilangsungkan. Berapa yang keluar, berapa yang masuk itu kayak kita berdagang itu angkanya jelas, akuntabel istilahnya. Tapi kalau saya ada yang mencuri, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Bagaimana saya memprediksi berapa pencurian gitu, supaya bisa mampu juga PLTS ini? Saya upgrade misalnya, tapi berapa nilai pencuriannya tidak saya ketahui gitu. Jadi saya larang itu limiter loss. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalau misalnya limiter ini dengan tetangga, berapa jatah per rumah itu dibikin 2 kali lipat. Jadi prinsip keadilan harus kita jaga di masyarakat kita, ya. Jadi misalnya 600 besok mampu atau 700 watt misalnya. Karena hanya 1 limiter, maka 1 limiter itu harus dibikin 1400. Itu catatan ya. Jadi dipakai berdua menjelang ada pengganti limiter baru. Paling mereka berdua yang akan saling curiga. Kamu yang banyak pakai listrik ini, kok cepat mati ini gitu. Saya cuma pakai begini. Nah itu urusan internal saja. Tapi urusannya di PLTS tidak boleh ada energi yang keluar tanpa diketahui, yang melalui limiter yang tercatat. Kalau mencuri kan tidak diketahui berapa jumlahnya. Kemudian karena saya sampaikan tadi PLTS itu hanya kemampuannya 50%, lalu saya di sini di luar pekerjaan inverter ini, kalau inverter ini kan hanya untuk menghidupkan dan berkaitan dengan beban puncak, kemampuan berapa kapasitas yang harus dihidupkan, itu adalah misalnya satu inverter itu hanya boleh 7.000, dan saya pantau tadi malam bebannya 6.500, dan itu tidak lampu, bukan lampu itu. Kalau lampu hanya 3.000-an sampai 4.000 Pak. Bisa dihitung sendiri rumahnya berapa, watt lampunya berapa, tinggal kali. Kok sampai 6.500? Ya, pertama alasannya berdasarkan data SCC di sana, beberapa 1 tahun belakangan ini saya cek itu rata-rata penggunaan satu rumah itu hanya 300 watt dengan hidup malam dan siang. Siang hidup Pak ya? Hidup juga? Oke. Hanya 300. Kan pun siang itu hanya menghabiskan, kalaupun habis. Artinya 300 itu hanya sampai jam 12 malam. Cukup 300 watt. Nah, untuk masalah limiter tadi solusinya numpang tetangga tapi dibikin 2 kali lipat. Yang katakan tadi kita sepakat 300 watt. Maka satu rumah untuk berdua itu 600 watt. Kalau satu rumah diubah nanti jadi 300. Tapi operator jamin PLTS ini hidup 24 jam. Siang malam. Berapa besaran 300 watt? Itu cukup untuk lampu dan TV LED maksud saya, cukup.
Oke, penyebab kerusakan sudah. Belanjaan langsung dari dana desa boleh. Sama halnya dengan bantuan sampah, pemberdayaan pokoknya. Itu boleh gitu. Artinya dikembalikan lagi ke masyarakat. Tapi itu mohon bersabar, itu bertahap. Gak mungkin kita butuh 10 juga tahun ini, kan tidak. Maka antisipasinya itu 1 per 2, bikin limiternya 2 kali yang normal atau yang sendiri. Saya kira itu saja yang sudah lebar nih. Saya tadi ngomongnya singkat tapi nyatanya lebar. Kalau ada pertanyaan mungkin sambil ditanyakan dengan Pak Desa nanti saya jawab di sini atau di shelter, silakan datangi saya di shelter. Target saya itu Selasa atau Rabu bisa pulang. Ya Pak Desa ya. Paling lambat Rabu. Tapi saya usahakan Selasa clear semuanya di tahap 1. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Saya dari IBK, kurang lebih mungkin 15 menit jam 6. Saya mulai lihat dengan lampu jalan mulai berkedip. Lampu jalan mulai berkedip dan saya sempat lewat di Bapak Desa, saya bilang Bapak Desa lampu menyala. Dan saya sampai di jemaat saya bersyukur karena saya memang selama ini hampir kurang lebih 3 minggu lebih saya pakai diesel dan anggarannya cukup besar. Karena itu saya bersyukur dan tiba-tiba ada jemaat yang bilang, Bapak Pendeta lampu menyala. Saya bersuka cita. Terima kasih banyak Mas. Mas luar biasa, saya percaya bahwa itu Tuhan yang pakai Mas untuk Mataram Selatan. Jadi panggil Mas. Ya. Saya pikir penjelasan tadi itu kalau orang teknis di sini pasti dong mengerti. Tapi ini kami orang awam, jadi kami hanya angguk-angguk saja. Tetapi kami bersyukur karena di akhir pembicaraan tadi itu bahwa LTS kami sudah kembali normal dan bisa membantu kami di desa sini. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin Mas juga langsung menyampaikan dulu alat-alat elektronik apa yang kami wajib untuk pakai, begitu, secara rinci. Misalnya tadi sudah disampaikan TV LED, kipas dan lain-lain. Apakah kami bisa pakai dispenser juga, kulkas juga, ataukah alat masak lain juga atau tidak begitu? Dengan kekuatan aliran yang seperti tadi disampaikan. Itu Mas menyampaikan secara langsung kepada kami dulu, karena kami dengar berita ke lain tuh kadang-kadang bisa bak pukul juga, jadi harus menyampaikan secara jelas dulu. Terima kasih. Sana nyantai-nyantai ini istilah saya ini sebenarnya. Jadi persoalan ini hanya pencerahan atau pengetahuan yang ingin saya sampaikan. Di limiter itu ada 2 hal. Pertama, energi limiter. Berapa angkanya? 600 WH yang kemarin. Kalau mau turun 300 WH, bukan 300 watt. W itu apa? Watt. Jelas ya, lampu ini berapa watt? 10 watt. Dipakai berapa jam? 10 jam. Berapakah WH-nya? Ya tentu 10 dikali 10. Artinya 100 WH. Nah, nilai WH itulah yang dilimiter, dilimit di batas penggunaannya. Artinya lebih dari 300 nanti dia akan mati sendiri. Nah, yang kedua berkaitan dengan pertanyaan adalah daya limit batas power atau daya bahasa Indonesia ini. Berapa? Itu tergantung MCB-nya. Kalau 1 ampere berarti 220 watt karena daya itu rumusnya adalah tegangan listrik dikali arus ampere. Berapa ukuran MCB-nya? 1 ampere kali 220 tentu 220 watt, bukan WH lagi, watt. Artinya kalau 220 watt dipakai secara langsung, mungkin ada pompa air di situ, TV lagi hidup, semua di total semua itu 220 watt. Maka kalau dijatahi 220 WH, maka 1 jam saja limiternya padam. Kapan masuknya? Ya pukul 6 nanti, besok. Jadi siapa yang boros nanti akan padam sendiri. Dan itu tadi saya sudah sampaikan. Saya tidak membatasi, tidak menyarankan, tidak memarahi atau apapun. Mau pakai apapun dalam rumah silakan. Tapi kalau limiternya mati, jangan diutak-atik, sudah selesai urusan.
dia warga sendiri akan tahu apa yang akan dipakai. Tapi kalau ingin saya jelaskan juga, kipas angin 60 watt, apalagi pompa air apa. Jadi kalau pompa air itu 180 watt. Kalau pompa air hidup, kipas angin hidup, mati dia. Kalau nggak MCB-nya banting, kalau nggak dia mati sendiri. Nanti hidup kembali setelah beberapa detik atau 1 menit kemudian, karena wattnya masih ada, dia hidup lagi. Tapi kalau kejadian itu tidak diatasi dalam 3 kali kejadian, limiter akan mati total. Kapan hidupnya? Di saat masuk watt baru. Jadi nggak ada masalah. Mau karaoke di dalam rumah, mau apa, yang jelas siapa yang boros habis. Dan itu tidak pengaruh di PLTS. Kecuali mungkin di beban puncak, hanya inverter. Karena hitungan WH itu adalah hitungan kemampuan PLTS, serapannya bagaimana SCC mengecas baterai, bagaimana mampu baterai menyimpan. Jadi kolektif. Berapa energinya total yang dikeluarkan. Makanya untuk hari ini kalau warga ingin tahu jelas lebih detail, silakan datang saya, sudah ada catatan itu Pak, hari ini dapat berapa, kemarin dapat berapa gitu. Dapat berapa KWH. KWH itu kan misalnya 100 KWH, berarti 100.000 WH dibagi jumlah rumah dikali efisiensi. Karena di saat dia menjadi energi di baterai dijadikan ke listrik, itu ada rugi-rugi dan nilainya itu mencapai 30%. Makanya kalau lithium mungkin 70% efisiensinya, berarti dari 100 hanya bisa diberikan ke warga langsung. Di limiter itu hanya totalnya 70.000. Kalau 100.000 yang didapatkan, dibagilah jumlah warganya. Makanya saya katakan tadi, angka yang 300 itu dari mana? Bukan angka yang disepakati dengan warga. Kalau warga nggak sepakat, berarti saya lepas tanggung jawab. Kalau rusak saya nggak tanggung jawab. Karena ukuran 300 itu adalah yang paling aman. PLTS tidak akan mati walaupun hari hujan seharian. Tapi hitungan saya sebenarnya 450 masih boleh, tapi saya harus ketat ini. Untuk berapa yang keluarnya harus ketat, karena yang setelah diperbaiki kita kan tidak tahu apakah pekerjaan saya ini seperti inverter, apakah mampu bertahan lama atau kita nggak tahu. Jadi seperti mobil baru ini nggak boleh dibawa pacu, nanti rusak itu, bengkel nggak mau terima itu. Begitu juga saya, kalau seandainya kalau nggak mau ikut secara teknis, saya angkat tangan, saya nggak mau tangani lagi PLTS di sini. Tapi kalau saya mau kerjasama, bahwa nilai yang bisa diberikan untuk saat ini adalah begini, sudah, saya akan jaga ini PLTS. Walaupun saya tidak di sini, tapi apa yang dilakukan operator itu sesuai dengan instruksi saya. Pendampingan selamanya, selagi masih saya hidup, tidak bayar. Oh Pak Bang, gimana caranya Bang? Ini ada konslet di jaringan, gimana cara cari titiknya? Oh begini, saya kasih ilmunya. Itu gratis. Oke, sekira itu. Terima kasih. Tapi semuanya kami sudah serahkan kepada Mas, dan kami sepakat dengan semua itu 300. Kami sudah sepakat yang 3 yang menaik sampai 450 itu sesuai dengan daya tampung yang ada. Nah, saya rasa itu semua sudah selesai. Dan sekarang yang kita harus bicarakan menyangkut dengan aturan yang akan diberlakukan. Dan dia punya iurannya seperti apa, kita tetap dengan 15.000 per bulan atau dia naik atau dia turun, itu yang nanti kita bicarakan. Saya rasa menyangkut dengan dia pun teknisi pemasangan apa segala macam, saya rasa teknisi lebih tahu. Baik, terima kasih, waktu saya kembalikan. Hormati orang-orang tua semua, Bapak Pendeta, kita semua karena peduli akan kebutuhan kita dalam hal penerangan, sehingga kita ada di sini dalam rangka kita mendengar langsung bagaimana teknis pemakaian listrik yang sebenarnya yang sudah disampaikan, dan kita punya kesepakatan ke depan untuk kita mengantisipasi kerusakan. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, secara teknis sudah disampaikan tadi oleh Mas Arisman, dan saya mau sampaikan di sini bahwa kita sejak lampu mati kurang lebih 3 minggu itu, Bapak Mama sekalian, yang pakai pelita dengan yang pakai diesel, pakai genset, coba kita hitung. Itu kita punya pengeluaran itu paling kurang itu ada berkisar di 50.000. Sedangkan dia tembus sampai 100 lebih ada.
Sementara PLTS waktu masih hidup itu 15.000 satu bulan. Ini 3 minggu saja 50.000 paling kurang. Berarti saya pikir kalau ini terus-terusan berarti kebutuhan lain akan tertunda dengan kita hanya urus beli minyak. Untuk itu kita harus ikuti petunjuk dari pemakaian listrik yang ada. Jadi ini orang yang disebut dengan dokter dari ini PLTS sudah menyampaikan, dan kalau kita pakai, kita punya pengetahuan awam untuk kita rakit lagi itu meteran yang ada. Saya pikir 1-2 bulan ke depan kita akan duduk kembali lagi. Jadi saya mau sampaikan sedikit gambaran bahwa biaya untuk perbaikan ini saja, tadi Mas bilang ini tahap pertama, berarti tahun depan masih ada berikut. Dan ini nanti dalam perencanaan APBDes, nanti sebelum Mas kembali itu akan sampaikan rincian kebutuhan untuk listrik ini akan normal. Jadi masih sementara saja itu sudah sekitar 100 juta. 100 juta ini seandainya saja kalau kita gunakan untuk kebutuhan lain, saya pikir masih lebih bermanfaat. Tetapi datang terjadinya musibah 100 juta harus kita arahkan ke sana. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita agar supaya penggunaan aliran di rumah-rumah masing-masing itu harus diperhatikan secara baik. Jadi mulai terhitung dengan hari ini, tadi Mas sudah sampaikan. Jadi kita punya operator itu Om Sam. Om Sam itu kemarin pelatihan pertama di Kupang, kemudian pelatihan kedua, tapi sekarang ini Mas ada kasih ilmu yang lebih, ini praktek langsung. Jadi saya pikir ini kalau Mas transfer dia punya ilmu semua, nanti lewat komunikasi saja kita punya lampu akan tetap hidup. Ada resiko lain, saya pikir itu menjadi tanggung jawab kita semua. Hanya sekarang kita harus perhatikan dia punya teknis pemakaiannya. Jadi ini nanti dilatih untuk melacak kita punya penggunaan di rumah masing-masing. Jadi kemarin kita duga-duga, kita kira-kira, kita curiga orang bilang ini ada pakai, itu ada pakai, ya itu bermasalah. Tetapi kalau sudah dilacak di tempat ini dan dicari tahu sampai ke titik apinya, ya yang bersangkutan bertanggung jawab. Dan kita hari ini juga saya sampaikan, dan nanti kita buat dalam satu keputusan. Itu tuh bagi siapa saja yang menggunakan aliran berlebihan dan mengakibatkan kerusakan, itu meterannya dicabut. Jadi itu kita dapat harus dicabut, dan dia selawanya begitu sudah pakai alternatif lain untuk dia hidup dalam terang. Jadi jangan dia punya kepentingan sendiri. Manusia begini banyak ini jadi korban. Ini 100 juta yang kita kasih keluar, ini sekian banyak punya uang yang keluar. Hanya 1-2 orang punya ulah. Jadi kemarin ini inventor jebol, kita mulai baku tuduh kiri kanan. Saya bilang ini Taman Eden terjadi. Kenapa harus inventor jebol? Kita pemadaman. Kenapa harus pemadaman? Karena penggunaan sudah tidak beraturan lagi. Kita semua baku tunjuk. Kalau seandainya saya kemarin kita pakai itu aliran secara baik, saya tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Tapi karena kita pakai, kita punya suka-suka, kita punya kepentingan melebihi daripada memikirkan banyak orang, akhirnya terjadi kerusakan seperti begitu. Jadi terhitung hari ini ke sana. Kalau kedapatan, jadi kita masyarakat semua pengguna ini, kita sekarang sistem baku lapor di jalan. Tapi kalau seandainya operator Om Sam cek di sini tegangan sudah tinggi, kasih mati saja, biar semua rata-rata. Karena kita tidak mau lapor orang yang pakai aliran berlebihan, ya mati rame-rame sudah. Jadi selain dari tenaga teknis yang dapat langsung, kita warga yang baku tetangga juga kalau kita lihat, misalnya saja tadi elektronik yang ini Om Yus tanya kepada Mas yang tadi dijawab, misalnya saja tidak diperbolehkan, misalnya contoh saya kulkas, tetapi dia ada pakai kulkas, ini kan tidak masuk akal. Dan itu tidak perlu kita periksa lagi, itu memang sudah apa. Nah, sekarang ya 300 wattan dibagi rata ke tiap rumah. Ini kalau kita pakai melebihi dari 300 watt mati sendiri. Tetapi kalau pakai melebihi dari 300 watt juga masih hidup, berarti ada pencurian terjadi di situ. Ya. Kalau seandainya dia normal saja, dia akan mati. Tapi dia pakai kemudian dia juga masih hidup sama dengan orang lain punya yang normal, berarti dia ada pencuri. Dan itu kita langsung kasih mati, dan dia tidak pakai denda nanti menyala lagi, tidak denda juga tidak terima. 1 juta saja mah buat apa punya. Jadi kita pulang bakas tahu supaya
ini tidak pakai denda lagi. Kita siapa yang melakukan berarti kita langsung kasih mati. Dia mungkin mau pakai diesel, genset atau mau pakai pelita terserah. Karena saya habis hitung itu 100 juta ini kalau kita buat lain barang berarti, apalagi tadi Mas ada gambarkan banyak lagi, mungkin masih lebih dari itu nanti. Tergantung dari nanti setelah sudah hari terakhir kita hitung sama-sama. Nanti dalam musyawarah APBD 2023 kita akan bahas di situ. Kita akan bahas di situ. Jadi hari ini saya sampaikan bahwa kita kembali 300 watt yang dibagikan kepada tiap rumah itu dipakai sesuai dengan itu. Jadi kalau kita punya alat elektronik yang sudah melebihi dari itu, simpan tahan dulu. Simpan tahan. Kalau tidak kita mau pakai kulkas segala macam dan pakai diesel. Kalau tidak pakai genset dan lain sebagainya. Jangan sampai kita 1-2 orang punya kepentingan, lain orang jadi korban. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu masalah ya untuk apa PLTS dialihkan kepada ini, dikembalikan kepada ini desa, itu saya pikir sama saja. Yang yang usahanya ada di bawah dari kontrol pemerintah desa. Jadi setiap masalah yang terjadi di situ memang tanggung jawab dari pemerintah desa untuk itu. Jadi dia tidak ada perbedaan. Hanya sekarang bagaimana kita punya pengertian, pemahaman dalam kita punya penggunaan setiap fasilitas yang ada. Jadi macam hal-hal lain yang tadi disampaikan, macam Bapak Usul dan sebagainya. Kalau Bapak Pendeta punya, saya pikir ya itu dia tetap sama. Dia tetap sama, jadi ada di BUMDes, ada di desa, tetap kita anggarkan untuk biaya perbaikan. Sementara yang tadi Bapak Usul sampaikan itu nanti ada dia punya ruang, untuk kita bisa sampaikan di sana. Kemudian yang berikut itu, ya dia punya rencana tindak lanjut itu seperti tadi saya sudah sampaikan. Nanti Mas sudah hitung semua, baru dalam perencanaan APBD itu kita akan tahu kira-kira kebutuhan anggaran berapa yang kita keluarkan di tahun depan, itu kita akan dengar bersama-sama. Jadi saya tidak omong panjang-panjang, secara teknis sudah selesai. Keputusan yang kita ambil itu mungkin nanti kita buat dalam keputusan desa. Itu bagi warga yang ketahuan pemakaian berlebihan, berarti meterannya dicabut dan dia berusaha pakai alternatif lain. Nanti kalau ada PLN yang masuk baru dia bisa dapat terang lagi. Jadi seperti begitu supaya ada keadilan yang berlaku untuk kita semua. Kemudian macam tadi satu yang Mas ada sampaikan, kita punya permohonan masuk macam ke dari 300 masuk naik jadi 400. Itu juga nanti dipertimbangkan dulu. Nanti tetap komunikasi dengan Mas juga. Kemudian jangan sampai semua beributan naik 450 berarti kita hancur juga. Jadi itu juga mungkin nanti diperhatikan. Jadi jangan sampai Mas om begini kemudian besok rame-rame ya kita datang dan sapu jadi naik 450 akhirnya daya di sini. Jadi nanti disampaikan kalau memang dari ini operator desa komunikasi dengan Mas dan itu belum bisa, berarti kita jangan kecewa dan kita jangan mulai buang bahasa pidana dan kemarin ini Mas ada om belum bisa kok. Ini sekarang mulai tidak bisa lagi, jadi kira-kira dia boleh bidang mau buat apa? Itu dong tidak boleh. Karena kita semua berusaha untuk kita punya fasilitas ini tetap terpelihara. Jadi barangkali ini beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat orang-orang tua semua yang hadir. Kita sudah buang waktu, tetapi saya pikir 3 minggu saja gelap itu kita semua stres. Jadi kita punya kehadiran ini itu merupakan sebuah wujud dari kita merasa butuh tentang ini listrik. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Mas Arisman yang punya kesibukan. Kemarin beliau kirim dia punya daftar kerja di setiap pulau, setiap daerah itu padat sekali. Kita di Alor, di Mataru yang paling unik, tetapi mungkin Tuhan punya kerja seperti begitu. Jadi sudah pertemukan kita di sini. Kerja hanya 1 malam, listrik sudah menyala. Dia punya lanjut tahun depan kita lanjut lagi, berarti sudah normal kembali. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa kembali ke rumah masing-masing. Sebentar malam lampu sudah menyala lagi. Jangan dulu pakai aliran berlebihan. Jangan sampai masuk di sini lampu rusak lagi. Tadi malam kita pusing. Kita duduk musik bunyi sini, musik bunyi sana, dusun kita dua lari kiri kanan, jaga orang kiri kanan. Ini orang-orang baru 3 minggu saja mati sudah nafsu tinggi semua. Pas dia menyala tuh musik juga ikut bunyi. Sementara kita punya saudara di sebelah yang musik tidak bunyi, tapi dia harus tanggung gelap karena kita punya ular.
Jadi kita harus berpikir kita punya orang yang samping kiri kanan. Jadi kita kembali, kita bisa jalan dengan itu, dan kita juga tetap mendoakan agar supaya kita punya Mas bisa bekerja dengan baik, dan paling lambat hari Sabtu dia sudah bisa kembali ke tempat kerja yang baru, dan tahun depan ada di sini lagi untuk bisa lanjut kerja di sini. Barangkali itu saja. Terima kasih. Salam.